It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. It's the light of mine, I'm gonna let it shine. Let it shine, let it shine, let it shine. 1, 2, 1, 2, 3, go! Kasih sempurna tutupi semua Star Kids, let your light shine. Harold, kamu tahu gak? Aku tuh lagi happy banget. Gara-gara kemarin omku kasih aku uang. Nih 100.000 loh. Wah, asik tuh. Terus kamu mau beli apa nih? Iya nih, aku lagi mikir apa aku beliin untuk aku atau untuk temanku yang sebentar lagi ulang tahun. Gimana ya baiknya? Quina, gak usah bingung. Coba kamu lihat dulu deh film ini. Yuk! Sekarang aku tahu apa yang harus aku lakukan. Kalau mereka bisa memberi untuk orang lain, sekarang ya giliranku dong. Aku akan membelikan hadiah untuk temanku. Good job, Quina. Oke, sekarang kita ibadah online Star Kids yang super keren ini. Kita percaya Tuhan Yesus ada bersama-sama teman-teman. Sekarang, ayo ambil buku Alkitab untuk kita baca ayat bersama. Fokus ya, dan catat isi firman Tuhan yang disampaikan supaya teman-teman dapat mengingatkan isi firman Tuhan dengan baik. No food and no drink ya, sampai ibadah online Star Kids ini selesai. Setuju ya? Pasti bisa ya teman-teman. Kita kan mau menghormati Tuhan yang sudah ada bersama kita dimanapun kita berada. Yuk keluarkan suara kita ya, menyanyi, menyembah Tuhan dengan lagu yang dinyanyikan dengan gerakannya ya. Supaya lebih banyak teman-teman kita yang beribadah kepada Tuhan, ayo klik like, subscribe, dan share link online Star Kids ini. Ayo klik sekarang. Yuk kita minta supaya Roh Kudus menemani kita selama kita ibadah online. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari yang Kau berikan pada kami. Sekarang kami mau ibadah. Ya Roh Kudus, marilah hadir bersama kami. Roh Kudus, tolonglah kami untuk bisa konsentrasi dan mengerti firman-Mu
supaya kami dapat melakukan apa yang firman Tuhan katakan. Dalam nama Tuhan Yesus, Amin. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, dan memancarkan terang kasih-Mu, Tuhan. Tuntun tiap langkah yang berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Yesus Tuhan dan Allahku, ku bersyukur padamu, berkat-Mu melimpah mengalir dalam hidupku. Setiap musim di hidupku, Kau tak pernah tinggalkanku, selalu temaniku. Emas perak tak ku punya, yang ku punya hati ini. Pakailah hidupku sekarang. Ku serahkan seluruh hidupku, melayani-Mu selalu, memancarkan terang kasih-Mu, Tuhan. Tuntun tiap langkah yang berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, oh, la 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 la. Dan tiap langkah yang berjalan bersamaku, Yesus, di dalam hidupku ini, selamanya menemaniku selalu. Oh, oh, la 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 la, selamanya menemaniku selalu. Ku lihat luasnya dunia, beribu warna juga berjuta rasa. Aku kecil bagaikan semut, tapi ku tidak takut, Kau besertaku. Yes Lord, saat Kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap, aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi, Kau sebut aku berharga.
Aku tidak takut, kau besertaku. Yes Lord, saat kau panggil aku. Yes Lord, ku katakan siap. Aku siap. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Oh, oh. Aku tak perlu merasa ragu. Kuasa-Mu telah tercurah atasku. Cukup bagiku. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. You call me your child, you're enough for me. You make me brave. Kau buat aku tersenyum lagi. Kau sebut aku berharga. Kau cukup bagiku. Oh, aku tak perlu merasa ragu. Kuasa-Mu telah tercurah atasku. Kau cukup bagiku. Itu tidak mau peduli sama sekali. Kasihan sekali. Tadi pintu lift dibiarkan tertutup. Menangkap balon dengan badannya yang tinggi itu kan gampang sekali. Cukup tangkap balon untuk anak itu. Dan tadi keranjang yang meluncur kan bisa dengan tangannya ditahan. Atau dia juga bisa menjadi sukarelawan untuk menolong orang lain. Tapi tampaknya dia tidak peduli. So sad. Iya. He is too selfish. Sedih adik-adik, orang itu fokusnya hanya pada dirinya sendiri. Iya. Tapi Kak Dewi tadi perhatikan bersama adik-adik. Tadi dia tidak ada pilihan tuh saat tangannya tiba-tiba dipegang oleh seorang nenek yang sudah tua. Dan ia harus menyeberang. Dan dia setelah menolong, dia mulai berpikir,
ternyata dengan tangannya nih, ia bisa lakukan sesuatu. Adik-adik, coba kalau orang itu tidak selfish, tidak mementingkan diri sendiri, pasti lain ya ceritanya. Yuk, perhatikan bersama ya film ini. Adik-adik, ayo kita beri tepuk tangan untuk orang itu yang sudah tidak mementingkan dirinya sendiri lagi, tetapi sekarang sudah mau peduli kepada orang lain. Ia menolong membuka pintu lift untuk orang lain. Ia menolong menangkap balon terbang untuk anak kecil tadi. Ia bersedia menjadi sukarelawan, menolong membersihkan sampah di pantai, menjaga anak, ikut donor darah, dan menemani orang yang sudah tua. Wow, good job! Amazing sekali. Jauh sekali ya perbedaannya adik-adik. Orang itu memberi contoh cares for others, peduli bagi orang lain. Peduli bagi orang lain, maksudnya bagaimana Kak Reti? Apakah berarti kita memberikan nyawa kita untuk orang lain? Enggak selalu begitu ya adik-adik. Peduli pada orang lain nih adalah perbuatan-perbuatan yang baik yang dapat kita lakukan. Misalnya nih, membuat orang lain jadi bersemangat atau jadi bersuka cita, asalnya sedih jadi senang. Gitu, itu contoh-contoh kecil yang bisa kamu lakukan. Oh, itu mirip kata-kata yang pernah aku dengar dulu, Kak. Membuat hidup menjadi lebih hidup. Karena orang yang menerima kebaikan jadi lebih bersemangat dan sukacita. Begitu kan? Ya. Betul. Itu pula yang dilakukan oleh para rasul atau murid-murid Tuhan Yesus dan para pengikut Tuhan Yesus di saat mereka hidup. Mereka hidup tidak mementingkan diri sendiri. Bukan untuk dirinya sendiri lagi. Mereka tidak egois, melainkan peduli kepada orang lain. Dan ini tercatat dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 32 sampai 37. Oh iya, aku ingat mereka hidupnya berubah setelah Roh Kudus memenuhi hati mereka. Dan dengan kuasa Roh Kudus, mereka saling menolong dan peduli satu dengan yang lainnya. Benar sekali. Dikatakan seperti ini. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Wow, indah sekali ya cara hidup yang seperti itu. Mereka hidup bagaikan satu keluarga Allah yang saling mengasihi. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualannya itu mereka bawa dan mereka letakkan di kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Wow, dahsyat sekali. Sampai tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Tentu itu karena mereka melakukan kepedulian terhadap sesama. Mereka saling memberi dan saling mendukung. Dijelaskan di ayat 36, demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Ia menjual ladang miliknya
lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di kaki rasul-rasul, dibawa ke rumah Tuhan. Wah, itu sih pasti Roh Kudus yang bekerja dalam diri Barnabas sampai ia menjadi orang yang bersedia menjual ladangnya dan membawa uangnya untuk diserahkan kepada para rasul guna memberkati banyak orang. Ini luar biasa. Ya, Roh Kudus bisa bekerja menggerakkan hati siapapun untuk menjadi orang yang memberi bagi orang lain, yang peduli bagi orang lain. Dan ini terjadi pada seorang pengusaha di Inggris bernama William Colgate. Bentar. Itu pasta gigi Colgate bukan? Ya, Itu pasta gigi yang selalu aku pakai di rumah. ya, William Colgate adalah seorang pengusaha Inggris Amerika yang mendirikan perusahaan Colgate-Palmolive pada tahun 1806. Betul, pasta gigi Colgate yang tadi Kak Debbie bilang ada di rumah. Wah, itu sih perusahaan kelas dunia. Lalu memangnya apa yang dilakukan William Colgate? Cares for others. Dia peduli pada orang lain. Ia seorang yang mau dipimpin Roh Kudus dan mengasihi Tuhan dengan memberikan persembahan bagi Tuhan dari penghasilan dari perusahaannya yang sangat besar itu. Dimulai dengan memberi persembahan bagi Tuhan. Dia berikan persembahan perpuluhan disebutnya adik-adik ya, 10%. Lalu bertambah menjadi 20%, 30%. Dan terus semakin besar hingga hampir 100% bagi pekerjaan Tuhan. Wah, adik-adik, jadi kalau 10% saja dari 1 juta berarti dia memberi 100.000 loh. Nah, ini kan perusahaan besar. Seandainya 1 miliar dolar berarti ia memberikan 100 juta dolar. Wow, itu sih besar sekali loh adik-adik. Cares for others atau peduli bagi orang lain, itulah yang dilakukan oleh William Colgate. Dengan pemberiannya itu, maka ia mendirikan Colgate University atau Universitas Colgate. Pada tahun 1816, William Colgate juga membantu lembaga Alkitab American Bible Society atau lembaga Alkitab Amerika, begitu adik-adik. Dan masih banyak lagi pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh William Colgate. Ajaibnya, ketika dia terus berkomitmen, peduli, memberi, ajaibnya nih, perusahaannya menjadi semakin diberkati Tuhan. Suatu teladan adik-adik, orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri, tetapi peduli terhadap orang lain. Adik-adik, yuk kita mulai yuk jadi orang yang peduli kepada orang lain. Setuju, karena Tuhan memberkati orang yang suka peduli pada orang lain, suka memberi bagi orang lain. William Colgate atau perusahaannya Colgate-Palmolive ini menjadi salah satu perusahaan tertua di Amerika sampai hari ini, makanya dari dulu sampai sekarang. Dan dikatakan oleh majalah Fortune, itu majalah terkenal adik-adik di Amerika, Colgate ini menjadi salah satu perusahaan dari 500 perusahaan lainnya nih, menjadi perusahaan paling sukses di Amerika. Dan cabangnya nih ada di 221 negara di seluruh dunia. Awesome sekali adik-adik. Tuhanlah yang membuat berhasil orang-orang yang mengasihinya dan yang hidupnya mau memberi, peduli bagi banyak orang. Betul. Yuk adik-adik, bila Roh Kudus gerakan hatimu untuk menjadi orang yang peduli pada orang lain, ayo kita belajar memberi. Kita bisa lakukan dengan doamu, dana atau uang yang kita miliki,
atau daya, artinya kekuatan atau tenaga yang kita bisa berikan. Kita bisa menjadi orang yang berdoa bagi misalnya tetanggamu yang mungkin sedang sakit. Terus berdoa bagi kota kita dan bangsa kita Indonesia. Kalau melalui dana, kakak dan adik-adik bisa memberi persembahan di gereja, memberi pada orang yang kekurangan. Kalau melalui daya, kita bisa membantu pekerjaan adik-adik di rumah, menolong membersihkan kelas, menolong anak kecil yang terjatuh, dan masih banyak lagi. Dan sesungguhnya dengan kita melakukan sesuatu bagi orang lain, kita peduli pada orang lain, Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya akan menjadi orang yang berbahagia loh. Coba bacakan ya dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Let's read the Bible. Kisah Para Rasul 20 ayat 35b. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adik-adik, saat kita lakukan sesuatu yang baik bagi orang lain, sesungguhnya kita akan menerima sesuatu yang baik pula bagi hidup kita. Tuhanlah yang akan membalaskannya bagi kita. Yippee! Yippee! Friendship! I should treat others the way I want to be treated. Aku harus memperlakukan orang lain seperti aku ingin diperlakukan. Yippee! Yippee! Jadi, ayo adik-adik, perlakukan orang lain seperti kamu ingin diperlakukan. Mari kita belajar untuk peduli pada orang lain, mulai misalnya dari hal-hal kecil yang dapat kita lakukan. Adik-adik menjadi orang yang suka memberi senyum atau memberi salam pada orang lain sehingga orang itu menjadi tersenyum dan bahagia. Dan masih banyak hal-hal kecil lainnya yang dapat adik-adik lakukan sampai nanti pada hal besar yang mungkin adik-adik ingin lakukan. Ketahuilah, Roh Kudus akan memampukan kita karena Dia akan menyertai kita. Itu janji Tuhan bagi kita semua. Yuk, kita nyanyikan lagu ayat hafalan kita. Let's sing it. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau pergi. Kejadian 28 ayat 15a. Kejadian 28 ayat 15a. Sesungguhnya aku menyertai engkau, dan aku akan melindungi engkau. Kemanapun
kita datang kepada Tuhan, kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Roh Kudus, terima kasih Engkau mengingatkan kami untuk peduli pada orang lain. Kami mau Tuhan Kau memakai kami dengan kuasa-Mu. Kami berdoa untuk hal-hal kecil yang akan kami lakukan, Tuhan memberkatinya. Dan pada saatnya untuk hal-hal yang besar, kami percaya Engkau akan memampukannya. Karena ada kuasa Roh Kudus yang menyertai kami. Terima kasih ya Roh Kudus. Roh Kudus, sertailah kami saat kami belajar untuk menolong, memberi, dan melakukan sesuatu bagi orang lain. Sertai kami dengan kuasa-Mu sehingga kami menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Roh Kudus. Amin. Oh, ternyata ya pasta gigi Colgate yang ada di rumahku itu punyanya pemilik yang suka memberi persembahan untuk Tuhan. Iya, amazing sekali ya. Ia mau menurut kepada tuntunan Roh Kudus untuk selalu memberi bagi pekerjaan Tuhan. Luar biasa, Roh Kudus dapat memakai semua orang dalam hidupnya yang mau dituntun oleh Roh Kudus. Yes, semua karena kuasa Roh Kudus yang memampukannya. Aku juga percaya Roh Kudus akan memakai aku dengan kuasanya. Yuk teman-teman, kita menurut pada Roh Kudus bila Roh Kudus ingin kita menolong orang lain, memberikan dan melakukan sesuatu bagi orang lain. Just do it! Teman-teman, saatnya kita klik subscribe, like, and share online Church Starkids ini. 1, 2, 3, klik! Thank you dengan teman-teman yang klik like dan subscribe. Teman-teman akan diingatkan YouTube untuk kisah seru lainnya dan akan lebih banyak teman-teman lainnya yang akan mengikuti ibadah online ini. Ayo teman-teman yang tinggal di kota Bandung, ditunggu hadir langsung di ibadah onsite Starkids. Alamat ibadah onsite Starkids ada di Pasir Koja, di Kopo, dan di Bandung Utara. Teman-teman bisa lihat di aplikasi atau website Fajar Pengharapan. Aha, saatnya kita memberi persembahan yang terbaik. Kita tunjukkan kasih kita kepada Tuhan melalui persembahan kita. Mintalah bantuan papa mama atau orang terdekat untuk transfer melalui bank atau scan melalui QR ya. Tuhan berkati persembahan kita. Di hari Jumat sore jam 5 sore ada Zoom Anak Berdoa dan Connect. Kita berdoa bersama, memuji bersama, dan saling mendoakan dengan teman-teman lainnya. Join ya teman-teman. Zoom Anak Berdoa dan Connect ini ada games yang seru dengan hadiah yang langsung dikirim ke rumah loh. Asik ya? It's quiz time. Siapa nama orang dalam Alkitab hari ini yang menjual tanahnya dan uangnya diberikan untuk Tuhan? Jawaban kuis ini langsung saja dikirim dengan menulis alamat lengkap teman-teman melalui nomor WA pada nomor hotline Starkids. Dan tunggu hadiah kerennya di rumah loh. Keren! Teman-teman semua sudah mengikuti ibadah online Starkids dengan semangat. Tunggu kisah seru lainnya di ibadah online Starkids minggu depan. Ingat, Roh Kudus pasti akan selalu menyertai kita semua dengan kuasanya. Holy Spirit be with you. God bless you.